Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul 2 senjata rahasia dalam menghadapi ujian hidup. Teman-teman pasti pernah merasakan ketika pikiran itu kalut, hati itu sesak, masalah datang bertubi-tubi. Nah, itu adalah pertanda bahwa kita masih hidup, Allah masih sayang pada kita, Allah masih peduli pada kita, sehingga Allah memberikan ujian kepada kita. Allah sudah menegaskan bahwa ujian itu adalah sebuah kepastian, bukan hanya kemungkinan. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita untuk menghadapi ujian dari Allah tersebut? Seperti yang kita ketahui, Allah itu maha adil. Jadi selain memberikan kita ujian hidup, Allah juga memberikan kita resep bagaimana cara menghadapi ujian tersebut. Seperti yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa senjata dalam menghadapi ujian hidup ini tuh ada 2. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan salat. Nah, yang pertama ini adalah sabar. Sabar di sini maksudnya bukan kita diam tanpa aksi. Sabar dalam Islam itu berarti kita melakukan aksi yang positif. Yang pertama ada menahan lisan dari mengeluh dan berprasangka buruk. Ketika kita menghadapi cobaan, pasti godaan terbesarnya itu ada di lisan kita. Pasti kita ingin mengeluh, ingin menyalahkan takdir, bahkan kita ingin menyalahkan orang lain. Kalau sabar itu berarti kita berhenti sejenak, tarik nafas dalam, dan ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat ini tuh sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini sebagai bentuk sabar. Setelah menjaga lisan, yang kedua adalah menata hati untuk ikhlas. Ikhlas di sini bukan berarti kita pasrah begitu saja, tetapi kita menerima bahwa semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berpikir jernih. Apa hikmah dibalik semua ini? Apa yang Allah berikan kepada kita? Pelajaran apa yang Allah berikan kepada kita? Dan langkah apa yang harus kita ambil? Selanjutnya yang terakhir adalah konsisten dalam ketaatan atau bisa juga disebut dengan istiqomah. Nah, ini merupakan level sabar yang paling tinggi. Ketika kita sedang sedih, ketika kita pikirannya sedang kalut, tapi kita tetap rajin sholat, tetap rajin membaca Al-Quran, tetap rajin bersedekah. Ini bisa disebut sebagai sabar sejati. Kita tetap taat ketika sedang diuji. Selanjutnya, senjata yang kedua dalam menghadapi cobaan hidup itu adalah sholat. Kalau tadi sabar sebagai kekuatan dari dalam diri kita, nah, sholat ini sebagai kabel penghubung antara kita dengan kekuatan terbesar, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, mengapa sih kita harus sholat? Yang pertama, karena sholat itu adalah terapi. Bayangkan, dalam sehari kita diputuskan dari dunia sebanyak 5 kali untuk menghadap kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, dan untuk mengadukan segala gundah gulana.
Salat itu sebagai penyejuk hati dan pelepas lelah. Di dalam salat kita bisa melepaskan seluruh beban di dunia dengan tenang. Yang kedua, karena salat itu sebagai sumber pertolongan, seperti yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 tadi. Allah tidak berkata carilah pertolongan pada harta. Allah juga tidak berkata carilah pertolongan pada orang lain. Tapi Allah berkata mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini berarti kita harus mengokohkan hubungan kita dengan Allah melalui sholat terlebih dahulu. Baru setelah itu kita berusaha di dunia. Nantinya gabungan dari kedua hal tersebut antara doa di dalam sholat dan juga ikhtiar akan membuka pintu pertolongan Allah dari arah yang tidak terduga. Yang ketiga, karena sholat itu adalah benteng. Sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat kita khusyuk, itu akan mencegah kita dari keputusan yang gegabah dan juga keputusasaan. Allah itu akan menjaga hati orang-orang yang sholat agar tidak mudah menyerah. Nah, itu tadi adalah 2 senjata dalam menghadapi cobaan hidup, menghadapi masalah hidup. Ternyata kedua senjata tersebut saling berhubungan. Ketika kita sabar, hati kita akan tenang dan sholat kita akan khusyuk. Sebaliknya juga ketika sholat kita khusyuk, itu akan menjadi baterai kesabaran kita sehingga kita tidak mudah patah semangat. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini ketika kita menghadapi cobaan hidup, kita jangan lagi mengatakan aku sudah tidak kuat, tetapi pasang perisai sabar dan juga tancapkan koneksi sholat. Setelah malam yang gelap, pasti terbit fajar yang terang. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Mari kita hadapi hidup ini dengan keyakinan dan senyuman, karena kita punya Allah, kita punya sabar, dan kita punya sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.